Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Thalibut talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di halaman ke-37. Melanjutkan. Langsung saja kita masuk pembahasan qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau petunjuk untuk senantiasa taat kepadanya. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, bahwa al-hanifiyah yaitu millahnya Nabi Ibrahim, jalan yang di atasnya Nabi Ibrahim beragama, anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, adalah engkau menyembah Allah semata dengan mengikhlaskan baginya seluruh agama. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan dengan itulah, yaitu agar manusia itu menyembah Allah dan mengikhlaskan seluruh agama untuk Allah, dengan itulah Allah Subhanahu wa taala memerintah seluruh manusia dan menciptakan manusia untuk tujuan ibadah tersebut. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'buduni yuwahhidun. Dan makna dari ya'budun di ayat tersebut adalah yuwahhidun, mentauhidkan aku, mengesahkan aku, kata Allah Ta'ala. Nah, kita baca penjelasannya. I'lam, kalimat i'lam, ya, kata Syekh Utsaimin, taqaddamal kalamu 'alal ilmi fala hajata ila i'adatihi huna. Ya, sudah berlalu pembahasan tentang ilmu itu apa dan tingkatannya, ya, maka tidak perlu diulangi. Kemudian kalimat arsyadakallah, semoga Allah memberimu petunjuk, ar-rusydu, ya, al-istiqamatu ala thoriqil haq. Ya. Jadi semoga Allah memberikanmu petunjuk itu apa? Irsyad di sini yang dimaksud adalah, ya, istiqomah, terus apa? Konsekuen berada di atas jalan yang benar. Ya. At-ta'ah, taat, ya, artinya muwafaqatul muradi fi'lan lil ma'muri wa tarkan lil mahdhuri. Taat itu adalah sesuai dengan apa yang dimaukan. Ya, jadi melakukan apa yang diperintahkan. Ya, siapa yang memerintahkan kita? Ya Allah dan Rasulullah. Jadi ketaatan itu, ya, gampangnya adalah melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, watarkan lil mahdzur, dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya taat. Ya. Melakukan semua yang diperintah, menjauhi semua yang dilarang. Itu namanya taat. Nah, di sini doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau keistiqomahan, konsekuen untuk terus di atas ketaatan, ya, untuk terus menaati Allah dan menjauhi larangannya. Ya, Masya Allah, ini doa yang sangat luar biasa sekali. Kemudian, ya, beliau menyebutkan annal hanifiyata, bahwa al-hanifiyah, hanifiyah itu hiyal millatul ma'ilatu anisyirki al-mubayyinatu alal ikhlasi lillahi azza wa jalla. Hanifiyah itu adalah millah, ya, agama, ya, cara beragama yang jauh dari kesyirikan, ya, yang menjelaskan, ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampangnya hanifiyah itu adalah apa? Tata cara beragama yang jauh dari kesyirikan, lalu berisi, ya, kejelasan pengikhlasan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hanif itu, dia itu adalah orang yang condong kepada Allah, yang seluruh agamanya, seluruh perbuatannya diusahakan untuk ikhlas kepada Allah, ya. Lalu dia jauh dari syirik. Gampangnya begitu. Itu orang yang hanif.
Baik, maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menerangkan ya, bahwa ya, Al-Hanifiyah itu ya, agama yang condong kepada tauhid dan jauh dari syirik, ya, itu adalah ya, millata Ibrahim, adalah jalan beragamanya Nabi Ibrahim. Jadi jalan beragamanya Nabi Ibrahim itu ya adalah condong kepada Allah, ya, condong kepada tauhid dan jauh dari syirik, begitu. Ya. Ya, di sini beliau Syekh Utsaimin menambahkan ya, millah ai tariqatuhuddini alladzi yasiru alaihi salatu wassalam. Yaitu milah yang dimaksud di sini adalah jalan tata cara beragamanya Nabi Ibrahim. Ya, dan Nabi Ibrahim itu siapa? Ibrahim huwa Khalilur Rahman. Qala azza wa jalla, Ibrahim adalah kekasihnya Allah, yang mana Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan sungguh Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil itu adalah yang dicintai dengan puncak kecintaan. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu dicintai oleh Allah dengan puncak kecintaannya. Ya, tentunya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Ya karena Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat taat, sangat cinta kepada Allah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya, membalas ketaatan Nabi Ibrahim itu dengan ketaatan, dengan kecintaan, dengan puncak kecintaannya. Ya, nah ini ya, Nabi Ibrahim. Huwa abul anbiya, dan beliau adalah bapaknya para nabi. Wa qad takarrara dzikru manhajihi fi mawadhi'a katsiratin lil iktida'i bih. Dan sungguh di dalam Al-Qur'an itu disebutkan banyak ya, manhaj beliau, ya, banyak metode beragama beliau disebutkan dalam Al-Qur'an, dan juga banyak tata cara ibadah beliau disebutkan dalam Al-Quran. Untuk apa? Supaya diikuti, supaya diteladani. Nah, ya. Nah, jadi di sini beliau mengatakan ya, bahwa agamanya Nabi Ibrahim, jalan beragamanya Nabi Ibrahim, gitu ya, itu adalah tata cara beragama yang lurus, yang condong kepada tauhid, mengikhlaskan semua agamanya untuk Allah, menyembah Allah semata, dan jauh dari kesyirikan. Baik, dipahami ya. Nah, lalu beliau ya, menandaskan begitu ya, menandaskan ya, bahwa jalan beragamanya Nabi Ibrahim ini anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya, adalah kalau mau ngikutin jalan beragamanya Nabi Ibrahim ini, engkau menyembah Allah semata, ya, dengan mengikhlaskan seluruh agama kepadanya. Ya, kata Syekh Utsaimin, maksud dari engkau menyembah Allah semata ya, hadhihi khabaru an fi qauli annal hanifiyyata wal ibadatu bimafhumihal am hiya at-tadhallulu lillahi mahabbatan wa ta'dhiman bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi 'ala al-wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu. Baik. Dan ya, kalimat anta'budallah ini sebenarnya adalah khabar ya, dari an dalam kalimat annal hanifiyah. Itu kan isim anna begitu. Nah, khabarnya adalah ini anta'budallah begini. Ya, nanti di bahasa Arab mungkin akan belajar itu ya, tentang isim anna, khabar anna ya, dan seterusnya. Ya, namun di sini karena ini pelajaran akidah, yang kita ambil adalah materi akidahnya ya. Wal ibadatu, sekarang lanjut. Dan yang disebut sebagai ibadah ya, bimafhumihal am, secara umum, ibadah secara umum, makna ibadah secara umum ya, itu adalah, ini tolong kasih garis bawah nih, atadzallulu lillahi mahabbatan wa ta'dhiman. Tolong kasih garis bawah. Makna ibadah secara umum itu adalah ya, atadzallul, tunduk dan menghinakan diri. Tunduk dan menghinakan diri, tadzallul ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatan wa ta'dhiman ya, diiringi rasa cinta dan pengagungan kepada Allah ya. Jadi makna ibadah secara umum itu begitu ya, dia itu tunduk, menghinakan diri di hadapan Allah dengan penuh rasa cinta dan pengagungan ya. Bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi 'alal wajhi alladzi ja'at bihi syara'i'uhu, dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sesuai
dengan apa yang dituntunkan oleh syariat Islam. Ya. Jadi makna ibadah itu begitu. Ya. Nah, kemudian ada amal mafhumul khas. Adapun makna ibadah secara khusus, ya, lil ibadah, yakni tafsiluha, yakni makna rinci dari ibadah secara khusus, ya, ini. Faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mendefinisikan apa itu makna ibadah, ya, secara khusus. Ini tolong di garis bawah dihafalkan ini. Al ibadatu ismun, itu harusnya tidak ada hamzah qat'inya. Yang kayak sepatu alif itu dihilangi tolong. Ibadah itu adalah ismun. Salah cetak ya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Ya. Kal khaufi wal khasyati wat tawakkuli was salati was zakati was siyami wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Kurung tutup. Garis bawahnya selesai sampai situ. Nah, ibadah secara khusus ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, definisinya adalah satu nama, ismun, satu nama, satu bentuk, satu nama, ya, jami'un, yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ya, dari ucapan maupun perbuatan yang dohir maupun batin. Yang dohir itu yang nampak, batin itu maupun yang tidak tampak. Ya. Seperti khauf itu rasa takut. Khasyah itu rasa takut tapi diiringi dengan ilmu. Ya. Takut tapi berdasarkan ilmu. Ya. Wa tawakul, tawakal, ya, bertawakal ini ibadah. Ya. Was sholatu was zakah, sholat, ya, sholat, gerakan sholat dan sebagainya ini ibadah. Zakat, ya, memberi zakat ini ibadah. Wasyam, puasa ini ibadah. Wa ghairi dzalika, dan selainnya dari syariat-syariat Islam yang lainnya. Tapi saya tak perjelas sedikit. Jadi ibadah itu, ya, Syekhul Islam mengatakan adalah sebuah nama yang mencakup segala perkara, ya, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ya. Taunya dari mana kalau perkara itu dicintai? Taunya adalah diperintahkan oleh Allah. Nah, lalu taunya dari mana kalau perkara itu diridhoi? Taunya perkara tersebut diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah ini adalah semua perbuatan, begitu saja. Semua perbuatan, ucapan dan keyakinan itu, ya, yang itu nampak maupun tidak nampak, yang dicintai dan diridhoi Allah tadi, ya, yang diperintah dan juga diberi balasan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jika kita memahami ibadah seperti ini, maka semua ucapan, semua keyakinan, semua perbuatan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Oleh sebab itu beliau mencontohkan, ya, itu, ya, contoh yang beliau contohkan di sini, ya, adalah rasa takut, lalu khosyah, lalu tawakal. Ini pakai apa kira-kira? Rasa takut, rasa tawakal. Ini kan pakai hati. Ya. Nah, jadi seorang beribadah pakai hatinya. Ya. Kenapa dia harus takut? Kenapa takut? Ini kita ambil contoh satu aja. Kenapa takut kemudian dikatakan ibadah? Ya, di sini. Karena orang yang takutnya benar, ya, itu akan mendorong, ya, ucapan dan perbuatannya juga akan benar. Ya. Orang kalau takutnya hanya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, maka dia itu ucapannya, perbuatannya, ya, akan diberikan untuk beribadah pada Allah. Paham kan? Tetapi kalau orang itu rasa takutnya, ya, kepada, ini saya contohkan, Nyi Roro Kidul misalkan, berarti ucapan dia, perbuatan dia, yaitu untuk nyembah Nyi Roro Kidul akhirnya. Dipahami ya? Oleh sebab itulah, ya, ini dikatakan ibadah hati, perbuatan hati, rasa takut ini. Ini contohnya, dipahami ya? Nah, maka siapa yang rasa takutnya itu benar, ya, dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan melakukan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau,
ya, rasa takutnya itu salah. Saya contohkan tadi pada Nyi Roro Kidul, maka dia itu akan melakukan perbuatan yang katanya dicintai dan diridhoi Nyi Roro Kidul. Oleh sebab itu dia ngelarung, ya, ngasih sesajen ke laut dan sebagainya. Ini dari hatinya. Contoh lagi yang kedua, ya, dengan ucapan. Ya, kita ketika sholat itu kan memadukan antara ucapan, antara hati, ucapan dan gerakan. Ya enggak, kita baca Al-Fatihah, kita baca doa, ya, kita baca tasyahud dan sebagainya, ya. Lalu kita rukuk, sujud, ya, berdiri dan sebagainya. Ini kombinasi. Semua perkara tersebut, ya, memang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan diberi balasan bagi siapa yang menegakkan sholat, begitu. Maka jelas sekali bahwasanya itu ibadah. Nanti juga sama, ya, ucapan yang diridhoi dan dicintai Allah. Ya, kalau kita tahu ucapan kita ini bisa bernilai ibadah, maka insya Allah, ya, kita itu akan menjadi orang yang ngomong itu dipikir dulu. Kalau bahasa Jawa ini ora asal waton, ora waton omong, ya, ora waton jeplak, maaf kalau bahasa Jawa ini, ya. Jadi ngomong dengan perkara yang bisa menyakiti orang lain, ngomong dengan perkara yang hina, ya, maaf kayak omongan kotor dan sebagainya. Ini harus kita jaga. Kenapa? Karena kita itu diperintahkan untuk ngomong yang baik-baik dan diridhoi Allah. Ya. Nabi menggambarkan, ya, dalam satu hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang dia itu beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik, atau kalau nggak bisa diam, begitu. Nah, maka ucapan kita ini dicatat loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada yang dilafatkan dari ucapan kecuali ada raqib dan atid yang senantiasa mengawasi dan mencatat perkataan kita. Berarti kalau kita tahu ucapan kita ini bisa dipakai untuk ibadah, kita ngomong ini jadi ibadah. Nah, kita akan tundukkan omongan kita ini sesuai dengan perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Begitu, ya, dipahami, ya. Maka misuh-misuh kalau bahasa Jawa ini, denger nyanyi-nyanyi atau apa, itu semua perkara yang menyelisih syariat Islam. Ya. Saya kasih analogi gampang, ya. Ada orang yang tanya tentang nyanyi itu haram atau enggak, maksudnya musik-musik gitu loh. Ya. Kalau orang sudah kena musik itu kira-kira baca Qur'annya bi, ya, kuat mana antara musik dan Qur'annya? Orang kalau sudah terkena musik itu, ya, sulit untuk konsentrasi, begitu kan? Sulit untuk dia itu tunduk kepada Al-Qur'an. Sulit untuk dia menghafalkan selain nada-nada yang dia ketahui. Maka bagi siapa, ya, yang memiliki kecenderungan terhadap itu, ya harus dilatih itu jiwanya, diisi dengan kebaikan, ya, kejelekannya dibuang, ya, karena kita sudah harus latihan terus ini, ya, mulai dewasa. Nah, dan insya Allah bisa kok, ya, hidup tanpa musik itu lebih hidup insya Allah, ya. Ya, karena begitu, ya, orang maaf ya, saya lihat kalau dimanapun itu kayak seolah-olah, ya, kalau ada masalah larinya ke musik, ya. Kalau ada ini larinya ke syair-syair, ya, itu solusinya kayak begitu. Ada orang baru suami istri baru cekcok gitu, nanti larinya ke syair-syairnya itu. Nah, terus ning ndi agamane? Al-Qur'ane ning ndi, hadise ning ndi? Itulah bahaya musik. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam surat Luqman, wa minan nasi man yattakhidhu min wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith, ya. Lahwal hadith itu dikatakan oleh Ibnu Abbas adalah musik. Di antara manusia ada yang mencari-cari membeli musik untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan memang seperti itu, orang yang sudah kerasukan, ya, musik, ya, itu luar biasa, ya. Nah, luar biasa pusingnya, begitu, galaunya luar biasa. Nah, ya, maka ini dia, kalau kita tahu lisan kita bisa dipakai untuk ibadah, ya, kemudian jangan sampai untuk dipakai untuk selain perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Taib itu, ya, jadi makna ibadah. Kemudian kalimat mukhlishon lahuddin, al-ikhlasu, ikhlas itu adalah huwa tanqiyatu. Tolong kasih garis bawah, ikhlas itu tanqiyah, ya, menyucikan, membersihkan, ya. Wal muradu bihi,
Dan yang dimaksud dengan membersihkan di sini ya, an yaqsidal mar'u bi ibadatihi wajhallahi azza wa jalla wal wusulu ila dari karamatihi. Kasih garis bawah itu. Dan yang dimaksud dengan ikhlas yaitu menyucikan, memurnikan ibadah. Tanqiyah itu menyucikan, memurnikan begitu ya. Bisa ditambahi tanqiyah itu memurnikan ya. Yang dimaksud dengan memurnikan di sini adalah yaitu seorang itu ya, bertujuan dengan ibadahnya ya, dia itu menunjukkan ibadahnya itu hanya untuk wajah Allah semata dan agar ia itu sampai ke negeri kemuliaan Allah yaitu surga. Jadi begitu, ikhlas itu dia itu beramal pengen Allah, pengen surga, begitu loh. Maksudnya pengen Allah ya apa? Ya pengen balasan dari Allah semata, pengen pujian dari Allah semata, pengen kecintaan dari Allah semata. Tidak pengen, harus menyucikan dari keinginan-keinginan yang lain. Jangan sampai dia itu beramal lalu pengen pujian dari manusia. Ini namanya ikhlas. Dia beramal pengen kecintaan dari manusia aja. Ini namanya tidak ikhlas. Lalu yang kedua, ikhlas itu ya pengen balasan. Apa balasan dari ikhlas yang benar itu? Adalah pengen surga Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bukan pengen duit, bukan pengen apa dari urusan-urusan duniawi. Jadi kalau mau beramal ikhlas itu amalannya disucikan, dimurnikan agar tujuannya hanya Allah semata dan dapat surga Allah semata. Itu ceritanya mengikhlaskan ibadah ya. Kemudian Syekh Utsaimin menambahkannya bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairahu la malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan ya. Di mana orang yang ikhlas dalam ibadah ketika dia hanya menunjukkan ibadahnya hanya untuk Allah semata ya, dia tidak menyembah bersama dengan penyembahannya kepada Allah itu Tuhan yang lain ya, baik berupa malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk mengikuti cara beragamanya Nabi Ibrahim ya. Wa ma kana minal musyrikin, yang mana Nabi Ibrahim itu tidaklah pernah melakukan perbuatan kesyirikan. Nabi Ibrahim bukanlah orang yang musyrik ya. Jadi itu cara agama yang benar yang turun temurun dari para nabi dulu. Kemudian Allah juga mengatakan wa man yarghabu am millati Ibrahim illa man safiya nafsah, dan siapa yang benci terhadap tata cara beragamanya Nabi Ibrahim. Tata caranya bagaimana tadi? Ya, condong pada tauhid, jauh dari syirik, itu milahnya Nabi Ibrahim. Siapa yang benci dengan tata cara beragamanya Nabi Ibrahim? Ya, yaitu bertauhid dan jauh dari syirik, ya. Siapa yang benci terhadap milah tersebut? Ya, tidak ada orang yang benci terhadap milah tersebut kecuali orang yang membodohkan dirinya sendiri. Ya, man safiya nafsah. Ya, orang yang benci terhadap tauhid dan menjauhi syirik itu adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Ya, walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan sungguh kami telah pilih ia di dunia dan sungguhnya di akhirat kelak ya dia adalah orang-orang termasuk orang-orang yang saleh. Id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya Nabi Ibrahim ya berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Allah berkata aslim ya, berserah dirilah kamu ya. Maka Nabi Ibrahim menjawab aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan dengan kalimat itu, dengan hanifiyah tersebut, agar condong pada tauhid dan jauh dari syirik ya, anak-anaknya. Nabi Ibrahim mewasiatkan pada anak-anaknya, demikian pula Nabi Yakub ya, mengatakan kepada anak-anaknya innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama, yaitu agama yang condong pada tauhid dan jauh dari syirik. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati ya kecuali kalian dalam keadaan muslim ya, berserah diri kepada Allah semata. Nah, ya. Taib ya. Wa bidzalika, dan dengan itu bil hanifiyah ya, dengan hanifiyah inilah ya, hiya ibadatullahi mukhlishan lahuddin amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha.
dengan agama yang lurus inilah, ya, agar condong pada tauhid dan jauh dari syirik inilah, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintah semua manusia dan menciptakan semua manusia untuk itu. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya, dan tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad dari para rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, maka sembahlah Dia semata. Wa bayyana Allahu azza wa jalla fi kitabih annal khalqa innama khuliqu lihadza. Dan Allah menerangkan dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu tidaklah diciptakan kecuali untuk ibadah. Ya, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka mengibadahiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wabidzalika, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lagi, dengan hanifiyah itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dan menciptakan manusia agar mereka ibadah. Ya, kemudian yang terakhir untuk hari ini, ya, wa makna ya'budun yuwahidun. Dan makna dari kalimat ya'budun di ayat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu, ya, makna ya'budun yuwahidun, ya, yakni at-tauhid min makna al-ibadati illa wa illa faqad sabaqa laka makna al-ibadati wa ala ayyi syai'in tutlaqu wa annaha a'ammu min mujarradit tauhid, ya. Makna dari ya'budun itu adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, ya. Lalu juga sama sebagaimana apa yang telah kita bahas dari makna ibadah itu, bahwa ibadah itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Wa'lam annal ibadatan nau'ani. Ketahuilah sekarang, kata Syekh Utsaimin, ibadah itu ada dua. Ibadatun kauniyah, tolong kasih garis bawah, ya. Wahiyal khudu'u li amrillah. Tadi kan makna ibadah itu artinya kan tunduk, ya. Tunduk dan berserah diri dan menghambakan, ya. Ya, menghinakan diri kepada sesuatu. Nah, makna dari ketundukan, ya, ibadah ini ada dua. Yang pertama ibadah kauniyah, yang itu maknanya adalah al-khudu' li amrillahi ta'ala al-kauni wa hadhihi syamilatun li jami'il khalqi la yakhruju anha ahadun, ya, yaitu tunduk kepada perintah Allah yang kauni dari sisi duniawi, ya, dari sisi takdir yang sudah diciptakan oleh Allah. Dan ini mencakup seluruh makhluk, tidak ada yang keluar dari takdir Allah ini sedikit pun. Tidak ada yang keluar dari ketundukan kepada Allah secara kauni sedikit pun. Ya, Allah mengatakan, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Sungguhnya seluruh yang ada di langit dan bumi kecuali akan datang pada Allah dalam, ya, keadaan mereka itu menghambakan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah. Semuanya tunduk kepada Allah. Kita disuruh mati oleh Allah, ya mati. Kita disuruh sehat, ya sehat. Kita disuruh sembuh, ya sembuh, dan sebagainya. Fahiya syamilatun lil mu'mini wal kafir wal birri wal fajir. Maka ketundukan secara kauni ini, secara takdiri, kodrati ini, kodrati kalau bahasa Indonesianya, ya, ini mencakup semua orang mukmin dan kafir, orang yang baik maupun orang yang jelek. Semuanya tunduk kepada perintah Allah. Ya, suruh sakit, ya sakit, suruh sehat, ya sehat, dan sebagainya. Itu namanya, ya, ibadah kauni, tunduk secara kauni. Dan ini tidak dipuji, ya, karena semua orang pasti kena takdirnya Allah Ta'ala. Paham, ya? Adapun yang dimaukan, ya, yang dipuji adalah yang kedua. Ibadatun syar'iyatun, kasih garis bawah, ya. Wahiyal khudu'u li amrillahi ta'ala syar'i wa hadhi khasatun biman ata'a Allah ta'ala wa taba'a ma ja'at bihi rusulu mithlu qawlihi ta'ala, ya. Yang kedua ini adalah ibadah secara syar'i, yang maknanya adalah tunduk kepada perintah Allah secara syar'i, dan ini hanya khusus bagi orang yang mau taat pada Allah, ya, dan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi ini ibadah secara khusus, ini yang dimaukan, ya. Allah mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi, ya, dengan tidak sombong, ya, dan jika berkata orang bodoh kepada mereka, mereka mengatakan salama, ya. Fannaul awal la yuhmad alaihil insan. Jenis yang pertama tadi ibadah kauniyah kodrati tadi tidak dipuji manusia, tidak dapat pahala, ya, li'annahu bi ghairi fi'lihi, karena itu tanpa perbuatannya. Walakin qad yuhmadu ala ma yahsulu minhu min syukrin 'indal rakha wa sabrin 'alal bala. Akan tetapi seorang tetap bisa dapat pahala, ya, dengan ibadah kauni itu jika dia itu, ya, bersyukur ketika dapat kebaikan dan bersabar ketika dapat cobaan, ya. Bi khilafin nau'i tsani fa innahu yuhmadu alaihi. Ya, berbeda dengan jenis yang kedua, karena itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya, yang bisa saya bawakan
tentang ibadah pada kesempatan ini, dan Mirah Ibrahim sangat penting untuk kita pahami. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.